Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 7. Nama saya Agista Maharani dengan NIM B103-120-1122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, Muhammad Samiul Haq dengan NIM B103-101-1131. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tilana Oktavia Agita dengan NIM B1031201100. Kami dari akuntansi Rek A kelas C. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai sebuah contoh soal distribusi frekuensi. Namun sebelum itu, pasti dari kita bertanya-tanya mengenai apa sih distribusi frekuensi itu. Nah, untuk mengetahui itu, maka saya persilakan kepada Tilana untuk menjelaskan kepada kita semua mengenai distribusi frekuensi. Kepada Tilana, saya persilakan. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah data-data yang tersusun dengan baik menurut kelas-kelas dalam sebuah daftar. Data-data dari hasil penelitian yang masih berupa data acak kemudian dapat dibuat data yang berkelompok berdasarkan kelas-kelas dalam sebuah tabel distribusi frekuensi. 2. Komponen-komponen dalam penyusun tabel distribusi yaitu 1. Interval kelas atau panjang kelas, 2. Batas kelas atas dan batas kelas bawah, 3. Frekuensi atau N, 4. Rank atau R, 5. Titik tengah kelas atau M, 6. Tepi kelas atas, 7. Tepi kelas bawah, 8. Frekuensi relatif, 9. Frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang ke-10 frekuensi kumulatif lebih dari. Ini adalah jumlah data penjualan sepatu di toko kita selama 5 tahun terakhir. Nah, didapatilah data tersebut. Lalu, susunlah data di atas dalam distribusi frekuensi agar dapat lebih mudah untuk mengambil keputusan dan sajikan juga dalam grafik histogram. Nah, sebelum kita memulai menjawab dari soal-soal di atas, sebaiknya kita mencari terdahulu apa yang diketahui dari soal-soal di atas. Pertama, yang kita ketahui yaitu ada data tertinggi sebesar 92. Lalu data terendahnya adalah 10. Lalu jumlah dari keseluruhan data tersebut. Lalu kemudian kita mencari range adalah 60, yaitu jarak tengah. Rumusnya adalah dengan data tertinggi dikurang dengan data terendah, yaitu 92 dikurang 10. Lalu didapat hasilnya dengan 82. Lalu kemudian kita mencari kelas interval dengan rumus 1 tambah 3,3 log N. N di sini adalah jumlah data. Lalu kita masukkanlah 1 tambah 3,3 log 60. Nah, yang dimana log 60 ini adalah 1,77,81. Lalu didapatilah hasilnya dari jumlahan rumus tersebut, yaitu 6,8679. Yang jika dibulatkan, itu mendapatkan 7. Lalu kemudian setelah didapat dari tersebut, kita mencari batas kelas bawah yang dimana ada 10 anggotanya adalah 10, 22, 34, 46 dan seterusnya. Lalu batas kelas atas 21, 33, 45 dan seterusnya. Lalu kemudian kita mencari kelas interval, yaitu rumusnya dengan range dibagi kelas interval, yang dimana range-nya di sini didapati tadi 82. Lalu kelas intervalnya sama dengan 7. Lalu dibagilah hasil tersebut, didapati hasil dengan 11,7143 yang jika dibulatkan menjadi 12. Nah, kemudian setelah mencari data-data di atas atau nilai-nilai di atas, kemudian kita mencari tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Nah, untuk mencari tepi kelas bawah yaitu dengan cara batas kelas bawah dikurang 0,5. Nah, lalu untuk tepi kelas atas dengan rumus batas kelas atas ditambah 0,5. Lalu didapatilah hasilnya. Lalu kemudian kita mencari nilai tengah, nilai titik tengah dengan rumus sebagai berikut: batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Seperti contoh berikut: 10 ditambah 25 ditambah dibagi 2 maksud saya. Lalu didapati hasilnya 15,5. Lalu kemudian untuk mencari frekuensi relatif dengan rumus sebagai berikut: F1 atau frekuensi kelas interval pada pertama, lalu dibagi jumlah total frekuensi, lalu dikali 100%. Contohnya seperti berikut: untuk mencari frekuensi relatif 1 pada kelas interval pertama atau kelas interval 1 dengan sebagai berikut: 3. Nah, 3 ini kita dapati dari frekuensi kelas pertama, lalu dibagi 60. 60 ini kita dapati dari total jumlah frekuensi dikali 100%, lalu didapatilah 5%. Lalu yang kedua, lalu seterusnya seperti itu sampai kelas interval habis. Setelah kita mencari nilai-nilai dari interval, baik interval, range-nya, lalu kelas intervalnya, lalu interval kelasnya, lalu tepi kelas bawahnya, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kita sajikan nilai-nilai tersebut ke dalam sebuah tabel hingga terbentuklah tabel yang ada di dalam slide ini. Nah, seperti contoh, pada kelas interval pertama, kita dapati batas kelas bawahnya bernilai 10. Nah, 10 ini ditambah dengan
interval kelasnya yang 12. Nah, lalu 10 ditambah 12, dapatilah angkanya 21. Lalu begitu seterusnya sampai kelas interval yang ke-7. Nah, untuk mencari tepi kelas bawah dan tepi kelas atasnya, itu sudah kami jabarkan di slide sebelumnya. Betul juga untuk titik tengah, frekuensi relatif. Nah, setelah kita mendapati nilai-nilai yang dalam tabel, kemudian kita menyajikannya dalam grafik histogram. Nah, pada grafik histogram ini, pada bagian diagram pertama, didapati frekuensinya itu 3, pada titik tengah 15,5. Lalu, diagram kedua, dengan frekuensi 3, yang dimana titik tengahnya 27,5. Lalu untuk diagram 3, dengan frekuensi 5, titik tengahnya 39,5. Lalu untuk diagram keempat, dengan frekuensi 6 dan dengan titik tengah 51,5. Lalu kemudian diagram kelima dengan frekuensi 11 dan titik tengah 63,5. Lalu diagram keenam dengan frekuensi 19 dan titik tengahnya 75,5. Dan untuk diagram terakhir atau kelas interval terakhir dengan frekuensi 13 dan titik tengahnya 87,5. Saya akan menunjukkan penyelesaian menggunakan Excel. Pertama, data-datanya kita harus siapkan terlebih dahulu. Kemudian langkah pertama yaitu kita menentukan jumlah data. Rumusnya itu sama dengan count A, blok semua data, kemudian kita tekan enter. Nah, langkah selanjutnya menentukan yang terbesar atau maksimal sama dengan nilai max, blok semua data, kemudian tekan enter. Lanjut, kita nilai terkecil, rumusnya itu sama dengan min, blok semua data, kemudian tekan enter. Nah, setelah itu kita menentukan rumus nilai jangkauan atau range. Rumusnya itu nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Kita blok yang nilai max, kemudian kita blok nilai min, lalu kita kurang, tekan enter. Lalu banyak kelas, rumusnya itu 1 ditambah 3,322 log n. Kita masukkan ke rumus sama dengan 1 tambah 3,22 kali log 60, maka hasilnya yaitu 7. Lanjut, kita menentukan interval. Rumusnya itu range dibagi banyaknya kelas. Range 82, kita blok, lalu kita blok lagi yang banyak kelas 7, maka dia akan menghasilkan 12. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, kita lanjut untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Tadi nilai terkecilnya itu 10, jadi kita batas bawahnya 10, kemudian karena panjang kelasnya 12, maka batas atasnya 21. Lalu selanjutnya 22 sampai 33, 34 sampai 45, 46 sampai 57, 58 sampai 69, 70 sampai 81, 82 sampai 93. Selanjutnya kita menentukan nilai tepi bawah kelas. Rumusnya itu sama dengan blok batas bawah kelas, kemudian dikurang 1, kemudian ditambah dengan blok lagi batas bawah kelas dibagi 2, lalu tekan enter. Dia akan keluar 9,5, lalu kita tarik ke bawah, dia akan menyesuaikan, jadi secara otomatis terisi. Lanjut, kita ke menentukan tepi atas kelas. Rumusnya sama dengan blok batas atas kelas, kemudian ditambah dengan 1, kemudian tutup kurung, tambah lagi dengan batas atas kelas, kemudian tutup kurung lagi, tekan bagi 2, lalu enter, tarik lagi ke bawah, dia akan otomatis terisi. Lanjut ke titik tengah. Nah, rumus titik tengah ini di sini di Excel sama dengan blok tepi atas kelas, kemudian ditambah dengan tepi bawah kelas, lalu dibagi 2, lalu enter, tarik lagi ke bawah, maka otomatis terisi. Untuk frekuensi, rumusnya itu kita blok dulu semuanya, lalu masukkan rumus sama dengan frekuensi. Blok data acak tadi, kemudian kita bagi dengan kita titik koma, lalu kita blok bagian batas atas kelas, kemudian enter, lalu dia akan terisi semuanya secara otomatis. Nah, untuk mengetahui apakah jumlah datanya benar 60, kita caranya itu dengan menekan sama dengan zoom, lalu blok semua bagian frekuensi, maka dia akan keluar hasilnya yaitu 60. Benar, datanya 60. Lanjut, kita untuk menentukan frekuensi relatif. Nah, rumusnya itu sama dengan frekuensi kelas pertama dibagi dengan jumlah data, lalu tekan enter.
maka dia akan keluar 0,05, tarik ke bawah, otomatis dia akan terisi semuanya. Nah, di sini karena dia pakai bilangan desimal, kita ubah menjadi bentuk persen dan kita buktikan apakah dia 100% dengan cara sum, lalu kita blok semuanya. Nah, lanjut untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Rumusnya itu sama dengan 0 ditambah dengan frekuensi kelas pertama, lalu kita enter. Nah, untuk frekuensi kelas kedua yaitu frekuensi kumulatif kelas pertama ditambah dengan frekuensi kelas kedua, lalu enter. Lalu dia akan keluar, lalu kita tarik lagi ke bawah supaya bisa otomatis terisi. Lanjut untuk frekuensi lebih dari, itu rumusnya frekuensi jumlah data dikurang dengan frekuensi kelas pertama, dia akan keluar 57. Lalu untuk frekuensi kelas kedua, frekuensi kumulatif lebih dari kelas pertama dikurang dengan frekuensi kelas kedua, lalu enter, lalu tarik ke bawah untuk otomatis terisi. Nah, di sini tabel distribusi frekuensi kita udah lengkap. Lanjut kita buat histogram. Caranya dengan titik tengah dan bagian frekuensi itu kita blok, lalu kita pergi ke bagian insert, cari gambar diagram gitu, lalu tekan, kita pilih desain yang kita inginkan. Nah, di sini aku ingin menghilangkan yang diagram titik tengah, jadi aku atur dulu semuanya. Lalu di bagian kiri itu aku kasih keterangan frekuensi, lalu di bagian judulnya itu aku kasih judul dengan histogram penjualan sepatu di toko kita, karena datanya itu merupakan penjualan sepatu. Nah, lanjut di bagian bawah itu aku tulis dengan titik tengah. Nah, sekarang soal distribusi frekuensi udah selesai. Ini dia penyelesaian dengan Excel. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kesalahan datang dari kami sendiri dan kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.